Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahu. Puja dan puji selalu kita sampaikan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada pagi hari ini telah menggerakkan hati kita, tangan dan kaki kita untuk hadir di rumah Allah ini, bersama-sama kita bersilaturahmi untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beriringi salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kerabatnya sekalian. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah SMS yang hari ini kita hadir di masjid yang kita cintai ini, masjid yang begitu indah. Mudah-mudahan beginilah nanti kita duduk di dalam surga Allah sama-sama anggota SMS kita. Jamaah yang berbahagia, Mbak Bungohnya, Tuan ingin membicarakan hanya satu, adalah tentang hidayah atau hudan. Karena soal hidayah itu adalah urusan Allah. Yang truk kena urung yang mendapat hidayah daripada Allah, Pak Bungohnya. Bahkan ketika berdirinya SMS dulu yang pertama sekali tidak lepas daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada pencetusnya, yang mungkin Bapak Ketua Khadim kita adalah Bapak Muhammad Ali Basah, yang hari ini masih berdiri kokoh di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, hidayah Allah hana mandum urang merempuk hidayah. Coba takalen engku Nabi Muhammad, Abu Talib udip bersama Nabi Muhammad lama sekali, bahkan mendukung perjuangan Nabi. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, Abu Talib pendukung utama. Bahkan pada satu hari para abu-abu yang lain meminta kepada Muhammad agar Muhammad berhenti daripada menyeru Islam dengan tawaran 3 tahap. Mau tahta, mau harta, mau wanita, pilih mana yang kamu suka. Yang penting Islam baik li kapugahmu. Lalu berita itu disampaikan oleh Abu Talib kepada keponakannya Muhammad. Dengan tegas Muhammad menjawab, wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, law wada'u syamsu ala yamini wal qamaru ala yasari an atruka hadzal amri la atruku hatta yudhhirahullah au uqtala duna. Demi Allah paman, andai kata matahari mereka letakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, supaya aku berhenti daripada menyeru agama ini, la atrukuhu, saya tidak akan meninggalkan setapak pun, sehingga Allah memenangkan saya atau aku hancur karena perjuangan ini. Bagi jawablah Abu Talib itu, Muhammad, memang yang tikatkah? Laksanakan Muhammad. Saya pendukung utama, satu tetes darahmu mengalir, saya pembela. Begitu tegas jawaban daripada Abu Talib mendukung pamannya. Tapi berapa lama Umar bin Khattab kenal dengan Muhammad, malah musuhnya. Musuh besar Umar bin Khattab adalah Muhammad. Tapi yang duluan masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Abu Talib mana tembong dalam Islam malah.
Ketika Muhammad, ketika Abu Talib jatuh sakit kena wabak Allah, kena mati, gejak Muhammad gitu samping paman nekun tiat dua patah kata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyambe Muhammad, nyambe perjuangankah silakan. Enggak mau dia ucapkan. Ge paling unun gejak belah wiya Muhammad, ge paling wiya ge usah belah unun. Enggak dapat hidayah Allah. Sampai-sampai Allah menegur Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak sanggup menunjukkan orang-orang yang kau cintai, tapi aku sendiri yang akan menunjukkan orang-orang yang kukehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Allah tahu siapa yang akan berikan petunjuk. Rupanya petunjuk diberikan, diarahkan Allah kepada seorang musuh besar Nabi Muhammad adalah Umar bin Khattab, tidak lain karena petunjuk yang diberikan Allah melalui dua ayat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surah At-Taha. Ketika Umar mendengar Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, tersungkur jatuh Umar bin Khattab, sadar hidayah Allah. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Muhammad, kami tidak turunkan Al-Quran ini kepadamu hanya untuk memberatkan kamu, bukan Muhammad. Illa tazkiratan liman yakhsha, tetapi hanya peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maka hidayah adalah ada di Al-Quran. Umar bin Khattab kamu dalam Islam karena mendengar Al-Quran. Dua kre ayat ini. Kita nyop padu ribe kre ayat dengan Al-Quran. Malah kamu sabakahkan Al-Quran, tapi apa hasilnya? Hanya sebagai permainan semata daripada Al-Quran itu, bukan hidayah. Allah katakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran la raiba fihi, jangan ada keraguan sedikit pun. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Untuk mendapat petunjuk dari Al-Quran ada 6 kewajiban umat Islam. Menyepelih dan petunjuk Allah lewat Al-Quran, laksanakan 6 kewajiban. Wajibatul muslim alal Qur'ani sittun. Kewajiban umat Islam kepada Al-Quran ada 6. Coba kita lihat apakah sudah kita lakukan. Yang pertama adalah tayakunan. Yakinkan diri kepada Al-Quran. Al-Quran kita yakini banyak Quran kitab Allah, firman Allah turun kepada Muhammad. Yakin kita. Jadi menyahana yakin lepukan. Ada tajak ba SMS menyahana yakin tang-tangnya tang-tangkan. Yakin dulu, imani dulu. Tayakunan, yakini. Jangan ragu-ragu. Karena Al-Qurannya adalah kalam Allah yang kebetulan kepada Muhammad. Lagi diragukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, pegali Allah. Memangkah ragu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Menyekah mentang ragu terhadap Al-Quran yang diputerkan kepada hamba Muhammad, fa'tu bi suratin min misli, datangkan satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Ternyata tidak sanggup. Uslub bahasanya tinggi, sanjaknya sangat tinggi. Sekalian kita baca Quran indah ketika baca imam. Menyesanja a mandum, menyesanja i mandum, menyesanja u mandum. Begitu indahnya susunan bahasa Al-Quran. Wadduha wal laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mandum. Hanam balik-balik. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, semuanya. Qul ya ayyuhal kafirun, semuanya. Indahnya bahasa Al-Quran. Kalau kita mau pahami, orang yang mau pahami Al-Quran itulah yang dapat petunjuk. Dipahami, yakin.
Maka dalam ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi ada satu kata hidayah di situ. Terselip kata-kata hidayah dari Al-Quran. Yang kedua qiraatan, kewajiban umat Islam yang kedua baca Quran dimanapun kita berada. Usahakan pribadi satu hari satu lembar kita baca Al-Quran. Karena baca Al-Qurannya penghabangan Allah kepada Nabi. Boleh merempuk dengan Allah, baca Quran. Boleh penghabangan dengan Allah, baca Quran. Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'ul Quran. Siapa yang ingin berdialog, berbicara dengan Allah, baca Al-Quran. Yang kedua kewajibanlah tadabburan, pahami setelah kita baca, pahami Al-Quran. Kenapa orang tidak menyentuh Al-Quran? Kenapa tidak tersentuh hatinya kepada ayat-ayat Al-Quran? Karena tidak kita pahami. Bahkan Umar bin Khattab ketika dengar baca Quran, inna azabi rabbika lawaqi'um ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab dari Tuhanmu pasti akan terjadi dan tidak ada seorang pun yang bisa menghambatnya. Jatuh tersungkur Umar bin Khattab nangis. Kenapa kan? Gitu apa makna? Gitu apa arti? Kita tidak memahami Al-Quran sehingga kita melaksanakan hukum Al-Quran ikmalan ketika kita mengamalkan, tapi kita tidak pahami, maka apa jadinya? Tapugat syariat Islam di Aceh hanya sandiwara. Tapugat hukum cambuk, kenapa? Karena tidak kita pahami dari Al-Quran. Dia dah jambu tapoh melimangga tu lagi berat tapoh luka cok mi rumah sakit. Allah perintahkan tidak demikian. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, kata Quran. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Penzina perempuan, penzina laki-laki jilid cambuk 100 kali. Tidak cambuk main-main. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan ada rasa belas kasihan sedikit pun kepada mereka pada saat kamu melaksanakan hukum Allah. Baik nak saya. Tinggal popian atau hati. Maka pahami tadabburan, pahami Al-Quran. Setelah dipahami kita amalkan. Nya gelon tak pahami hanya pun amalkan sesat. Pahami, ikmalan, amalkan. Yang kelima, tablighan. Kali tak amalkan Al-Quran, sampaikan Qurannya kepada orang lain. Puruna urang Al-Quran, hanjit tak puruna urang Al-Quran, hadiahkan Al-Quran kepada lembaga-lembaga pendidikan supaya orang baca Quran. Menyebar luaskan syiar Allah lewat Al-Quran. Yang keenam adalah difa', bentengi, jaga Al-Quran baik-baik. Karena Quran yang adalah milik Allah. Kita jaga dari musuh-musuh Islam, bahkan dari orang-orang zalim di kalangan orang Islam sendiri. Sebab Allah berkata, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa', tidak lain sebagai penyembuh. Al-Quran ini penyembuh dari apa? Dari penyakit. Saya tidak artikan obat, tapi penyembuh. Sakit jiwa, baca Quran, penyembuh jiwa. Sakit fisik, baca Quran, penyembuh. Karena ubatnya kan yang pulih Allah. Jib ubat adalah ikhtiar. Jib ubat adalah usaha. Penyembuh Allah. Kita baca Al-Quran, Al-Quran syifa'u wa rahmah, adalah obat, penyembuh dan kasih sayang. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Tapi bagi orang zalim, kehadiran Al-Quran hanya menambah kerugian bagi mereka. So, orang zalim, di kalangan orang Islam ada orang zalim. Supaya Al-Qurannya baik berjalan, nilai Al-Quran baik jalan, syiar Islam baik maju. Maka ada hari ini orangnya takalan partai-partai yang di Indonesia mengusulkan
agar pesantren-pesantren dihapus di Indonesia, artinya menghapus Al-Quran. Ini ya. Maka kita lindungi Al-Quran. Dan ada hana terlindungi lagi ternyata Al-Quran yang enggak ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami tetap menjaganya. Han itu Al-Quran di Indonesia. Tidak mau Islam di Indonesia, Islam akan berangkat daerah lain. Islam akan maju, Al-Quran akan pindah ke negeri yang lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Islam itu tinggi. Tidak ada yang tinggi selain daripada agama Islam. Islamnya manyang baik Nabi. Hana yang manyang selain daripada agama Islam. Tapi ingat wahai umat Islam, ketinggian Islam di Indonesia hari ini ibarat tingginya perahu di atas air. Lagi perahu manyang di atas. Perahu di atas ini. Ketika pasang, air perahu berada di atas. Ketika air surut, perahu berada di dasar laut. Maka tergantung kepada umat Islam sendiri, kita jaga nilai-nilai luhur yang ada di Al-Quran itu sendiri. Sebab yang memberikan syafaat di hari kiamat nanti di samping Rasulullah, Al-Quran juga memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka berkata Nabi, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada penghuninya, memberikan syafaat kepada pembacanya. Maka Al-Quran untuk dibaca. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah ada hidayah, disitulah ada hudan di Al-Quran. May yahdillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Allah jamin orang-orang yang telah diberikan hidayah, petunjuk, tidak akan disesatkan Allah. Tapi orang-orang yang telah disesatkan Allah tidak akan diberikan petunjuk kepadanya. Contoh sekalian menurut Abu Talib dinate pudip bersama Nabi, bahkan mendukung perjuangan Nabi, tapi ternyata hidayah tidak diberikan Allah. Jamaah yang berbahagia, maka inilah kewajiban kita kepada Al-Quran. Kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita yakini Qurannya adalah amanah Allah. Quran yang betul oleh Allah melalui Jibril, amanah Allah juga kepada kita umat Islam. Baik tak sia-siakan amanah, baik tak anggap remeh. Maka Allah napagah li hambalun yang diingkari amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya amanah itulah kami berikan, kami tawarkan kepada langit dan bumi, gunung. Tapi mereka mengabaikan amanah. Innahu kana zaluman jahula. Ketika amanah diambil oleh manusia, wa hamalahal insan, lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Al-Quran itu amanah. Maka tinggal bahawa kiamat bila kita pertanggungjawaban Al-Quran kepada kita nyuti. Bahawa kiamat sehingga Allah gehailah mahfud. Wahailah mahfud, amanah yang lunjuk bakah ho kami. Amanah yang diberikan kepadamu ke mana? Karena bandung kekubah di Lauh Mahfud kalam Allah. Lauh Mahfud menjawab, ya Allah, amanah itu telah saya serahkan kepada Israfil.
Ditanya oleh Allah ba Israfil, kalau unjuk ba Israil ya Allah, dan ba Jibril. Allah gehei Jibril, Israil, Jibril, amanah yang lunjuk bakah ho ka kami. Pat kakak pedua. Jibril menjawab, ya Allah, amanah yang lunjuk bak lun, kalun titip bak kekasih drone Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul drone. Kalau lunjuk bak Muhammad. Maka Quran disebutkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Allah gehei Muhammad. Jibril coba panggil kekasihku Muhammad. Rasul berhadapan dengan Allah. Allah ditanya, Muhammad, amanah lun ho ka kami. Pat kakak pedu ehna akan dijalankan. Ya Allah, amanah drone kalunjuk kepada umat sebanyak 6.666 ayat kali lu sampaikan kepada umat selaku lun amanah. Ketika Allah mendengar kajuk kepada umat, yaitu umat Islam termasuk bertanya di hadapan Allah besok di hari kiamat, kita diminta pertanggungjawaban. Berpegang oleh Allah Muhammad cihui sa umat kah mendung belum kena lagi pertanggungjawaban Al-Quran. Putra kai kepada Al-Quran, adakah diamalkan, adakah dibaca? Jamaah yang berbahagia, waktunya Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, bernihai umat lulurun ya Allah. Umat lulurun sanggup dipertanggungjawabkan Al-Quran, malah Al-Quran menjadi permainan bagi mereka, hanya mampu dimusabakahkan saja. Jangan kau panggil ya Allah. Sehingga Nabi Muhammad berudah kejap Nabi Adam. Dia berkata Nabi Adam, wahai Adam, bukankah engkau adalah Abul Bashar, bapak manusia? Hari ini umat lun cucodron mandung bermasalah dengan Al-Quran. Marilah kita tanggung dua tu. Nak tanggung itu nanti tengok, Nabi Adam tanggung itu nanti tengok. Mengalih umat, nyamban ke fikir ke umat Nabi. Pergi jawab Nabi Adam, hai Muhammad, ilah Muhammad fikir ke urusan umat kah? Urusan roh aku belum selesai. Sabuh dosa kubur di hadapan Allah 300 tahun aku harus sujud kepada Allah. Anak perlu ya fikir ke umat kah? Anak kita tanggung jawab Nabi Adam. Yang cucu betul. Tapi yang kita tanggung jawab Nabi Adam urusan masing-masing. Sehingga Nabi Muhammad tidak putus asa. Kembali Nabi Muhammad di bawah aras Allah. Gesadir oleh bawah aras Allah Nabi Muhammad. Jutli Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, lebih kesempatan kedua ya Allah, agar umat lu selamat. Silakan Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Minta Muhammad, lu akan lumbi kekah apa yang kelak Muhammad. Maka Muhammad belaki Allah, ya Allah, nabi kekuatan kepada lu, nabi kesempatan kepada lu untuk lu bi syafaat kepada umat lu ba uronyo. Maka hadirin jamaah menjadi laki, menjadi bertanggungjawab model kita ni orangnya terhadap Al-Quran di hadapan Allah besok tidak akan sanggup. Han tangguh. Nabi Muhammad satu-satunya gebi syafaat, maka Muhammad berikan syafaat kepada umatmu agar mereka selamat dari neraka Allah. Yang kejut Nabi Muhammad membela umat mati-matian. Yang gelake ba Allah, ya Allah, yang lu gelake ba don orangnya kontuk pribadi lu. Yang aku minta hari ini bukan untuk pribadiku, bukan untuk anakku, bukan untuk istri dan cucuku, Hasan dan Husain, tapi yang aku minta untuk menyelamatkan umatku dari jilatan api neraka. Inilah ini minta oleh Nabi Muhammad. Maka Allah beri. Yang kejita kalian satu-satunya Nabi yang menolong umat adalah Nabi Muhammad. Nabi yang lain pun dia telah mendung tengok.
Maka Al-Quran sebagai amanah mari kita jaga agar nanti selamat kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan tausiah bersingkat bermanfaat kepada kita semuanya dalam rangka menggugah kita kepada imam kita, yaitu Al-Quran. Karena tengah di alam kubur kita yang beri malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka wa ma qiblatuka. Kita jawab adalah wa ma imamuka, Al-Quran adalah imamku. Hadirin yang dimuliakan Allah, kurang dan lebih saya mohon diperbanyak maaf apabila ada kesalahan. Itu adalah kelemahan saya sendiri. Kelebihan adalah itu kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadza waffaqakumullah wa hadakum wa iyaya wa arju minkumul afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.